Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa tampil nih sama dua siswa yang ganteng-ganteng, insya Allah. Tidak hanya ganteng, tapi juga mungkin semoga soleh lah. Oke. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara Ini Loh Pangeran dalam rangka sebenarnya PPDB Pangeran 2001-2022 ya, maksudnya Ya. biar teman-teman sekalian lebih ngerti, lebih paham dan bisa menilai bagaimana Pangeran itu. Nah, di sini hadir dua narasumber kami. Narasumber. Kelas. Bahasanya narasumber. Oh, iya, narasumber dong. Siswa aja, siswa aja. Siswa saya maksudnya. Saya di sini guru dan dua mas-mas ganteng ini adalah murid-murid saya. Dan mereka berasal dari salah satu jurusannya teknik proses pemesinan. Oke, tanpa banyak bicara lagi langsung kita persilakan mereka memperkenalkan diri ya. Oke, Mas yang baju biru dulu silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seno Haji Putra. Saya dari kelas 12 teknik pemesinan. Mantap, Dan sekarang ini saya sudah mau lulus, teman-teman. Yuk. Lulus. Menunggu lulus. Insya Allah, Amin. insya Allah menunggu lulus. Pengangguran kayaknya nih. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Haji Putra dari kelas 11 teknik permesinan. Untuk sekarang ini saya lagi fokus magang. Insya Allah. Oke. Ini jadi saya memang ngundang nih mereka berdua itu sebenarnya untuk kupas tentang jurusan teknik proses pemesinan. Salah satu jurusan yang ada di SMK Pangeran Antasari. Kenapa perlu dibahas, dikupas? Karena kan banyak mungkin pengalaman Seno sama Seto juga kali ya di masyarakat sana itu. Anak-anak SMP itu kan banyak bingung sebenarnya. Dia lulus itu mau ambil, mau kemana? Mau ke SMA kah? Mau ke SMK kah? Ambil atau kalaupun ke SMK ambil jurusan apa gitu? Benar sekali. Ya benar ya? Iya. Atau memang itu perasaan saya saja gitu? Enggak lah. Nah kalau boleh nih cerita tentang Seno dulu lah. Atau Seto dulu yang kelihatannya. Saya aja dulu. Saya dulu. Ladies ini first ya. mau dari SMP atau cerita dari mana ini? Enggak, maksudnya kan ceritanya saya pengennya sih Seno mundur ketika SMP, ketika lulus SMP itu pertimbangan Seno untuk lanjut ke SMA atau SMK itu apa gitu kan? Apa yang Seno rasa ketika di SMP? Kayak saya misalnya, saya lulus SMA itu, SMP itu saya ngeblank. Mau ke SMA atau ke kemana SMK gitu ya, kan itu bingungnya. perasaannya mungkin apakah berbeda dengan seperti sekarang gitu. Nah Seno bisa ceritain enggak gimana dulu SMP-nya posisi? Oke, pada saat saya SMP itu saya masih abu-abu juga ya Pak, pertama itu. Terus abu-abu natapnya dalam lagi. Oke, sip, lanjut. Itu karena orang tua maunya di negeri kan pada saat itu. Negeri. Dan negeri dan itu jurusan mesin pada saat itu disuruhnya. Oh, jadi memang di awal orang tua menginginkan Seno memang ke SMK. Oke. Kalau Seno pribadi? Nah sebenarnya saya memang cuman carinya teknik pemesinan itu. Oh, memang teknik pemesinan. Jadi ceritanya saya tuh pernah melihat di dekat rumah saya ya Pak. Dekat rumah. Oke. Dia tuh ada bengkel. Bengkel. Nah, kok saya tertarik dengan jurusan apa sih ini? Kok dia buat sepeda, buat motor, buat apapun itu kan? Kreatif banget orang ini, saya bilang kan. Itu cikal bakalnya Seno tertarik. Saya tanya, oh ternyata dia jurusan teknik pemesinan. Oh gitu. Nah, pada saat saya lulus SMP tuh saya daftar di negeri dan alhamdulillah tidak keterima. Alhamdulillah tidak keterima. Oke, terus. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk SMK Pangeran. SMK Pangeran. Karena saya melihat kualitas alatnya sangat lengkap untuk jurusan teknik pemesinan. Sip. Oke. Balik lagi pada saat di SMP itu kira-kira ada nggak sih dari guru yang mengarahkan gitu maksudnya? Sebenarnya nanti kan anak-anak itu bukan harusnya sih, idealnya kan diberi gambaran bahwa jenjang yang kalian masukin setelah lulus SMP ini ada dua, mau SMA atau SMK. Apakah pernah dapat gambaran di sekolah kalian gitu? Ada, pernah. Pada saat itu kita ada kayak tes gitu kan Pak. Jadi tes kayak psikologis gitu. Psikologis ya, Ya. tentang kecerdasanmu, keahlianmu, banyak di mana ya? Oke, SMP 1 itu ya? Iya, SMP 1. SMP 1. Nah, terus dan saya milihnya pas. Oh, saya cocoknya memang di SMK, bukan di SMA. Cocoknya di SMK. Oke. Jadi menjatuhkan ke SMK Pangeran alasannya karena ditolak di negeri. Dan saya melihat fasilitasnya cukup lengkap. Oke.
dan saya lanjut. Oke, sekarang Seto gimana Seto? Sebenarnya ceritanya hampir sama sih kayak Seno. Mm-mm. Cuma kalau saya langsung ke pangerannya. Jadi Oh. Nggak langsung nggak daftar ke negeri dulu, langsung iya, ke pangeran. Awalnya bukan permesinan. Maunya? Cuma pengen kayaknya masuk di listrik aja. Gambaran dua dari Seno sama Seto ya. Sebenarnya saya pribadi sih, saya cuma pingin podcast ini nanti kalau misalnya disaksikan sama anak SMP. Ya. Maksudnya intinya itu kalian sampaikan aja apa yang sebenarnya sampean rasakan, gak usah perlu takut sama saya maksudnya. Iya. Nah sampaikan aja. Maksudnya kan itu kalaupun ada kekurangan itu buat evaluasi saya untuk memperbaiki. Itu jadi kita ini pingin memberikan pemahaman ke yang dengar nanti, terutama teman-teman SMP. Oh jurusan teknik permesinan itu seperti itu. Mau dimanapun dia sekolah nggak masalah. Benar. Jangan sampai dia salah ngambil jurusan itu. Nah, Betul. itu. Oke. Nah, teknik proses permesinan ini kan kebanyakan kan anaknya mesin ya, teknik proses permesinan. Nah, kalau di kepala saya kan mesin itu ada mesin motor, mesin mobil, Betul. ya kan? Nah, itu mungkin gambaran saya. Tapi bisa dijelasin nggak sebenarnya Seto duluan ya. Selama Seto kelas 1 itu yang dipelajarin apa aja sih sebenarnya di teknik proses permesinan? Kalau di pangeran itu kita dapat las sama bubut fresh. Cuma kalau untuk kelas 2-nya biasanya kita dapat sensei. Oke, Sensei praktiknya. tadi si Mas Setonya. Ini saya terbalik-balik karena mereka ini adik kakak. Dan mukanya mirip. SMP-nya sama. Kan bingung. Dari SD, Pak, dari SD. Nah, makanya tuh main basketnya juga sama saya. Jadi saya suka salah-salah gitu loh, Masya Allah. Maafkan saya. Faktor U. Oke. Seto tadi sempat nyebutkan las berarti kan. Ada terus mesin bubut, mesin fresh sama sensei. Nah, oke. Las oke lah, kalau las mungkin anak-anak SMP ngerti lah, bisa lihat di sana tuh. Las berarti kan pagar besi di api-apiin gitu ya bahasanya. Maaf ya, saya bukan orang teknik. Nah itu diapiin, nah itu las mungkin las berarti pernah praktek las Pernah praktek las, oke. Berarti las sudah paham lah. Nah sekarang permasalahan tadi mesin bubut, mesin fresh, mesin CNC. Nah Seto bisa jelasin nggak? Nanti kalau misalnya ada yang kurang, Seto tinggal namain boleh. Seto apa itu mesin fresh? Bubut. Nah kebetulan waktu kelas 1 itu belum sempat megang mesin bubut sama fresh. Oke. Jadi cuma kayak nyalain aja. Nyalain dulu. Ya Luar cuma biasa. nyalain aja. Gitu. Cuma nyalain. Habis itu karena pandemi ya jadi nggak sempat Nggak sempat Praktek. praktek. nggak sempat Oke. praktek. Terus Kalau teori ya bisa-bisa aja lah. Oke, kalau kelas 2-nya belum ada praktek berarti Belum ada kelas 2-nya. sama sekali ya. Karena mereka langsung magang, Pak. Ya. Oh iya ya, mereka langsung PI, mereka langsung praktek di perusahaan. Magangnya di tempat yang tadi disebutin bengkelnya. Oh, Depan rumah. bengkel buat sepeda itu ya? Iya, Oke. benar sekali. Mereknya Borneo Trek. Cari aja Instagramnya ya. Kalau kamu mau liatin salah satu karya anak MP bisa tuh Borneo Trek. Oke, berarti. Tapi kalau karena tadi kan karena pandemi, Seto menyampaikan kalau belum hanya menyalakan mesinnya ya. Ya. Tapi cara kerjanya mesinnya itu Seto ngerti nggak? Apa itu mesin itu? Mesin bubut itu apa? Mesin perkakas. Perkakas. Oh ya. Mesin perkakas. Ya. Oke, Seto bisa nambahin? Oke. Seno, nah, astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi untuk lebih jelasnya ya, kalau mau dari mesin apa dulu nih, Pak? Busa di sini nih. Habis pulangan kita selesaikan boleh? Oh iya. Pulang lewat mana dia, Pak? Yo, mantap. Mungkin tadi kalau las teman-teman pasti sudah tahu lah ya, kan Ya, sering lihat di iya, jalan. Nah, benar. mesin bubut deh. Oke, dari mesin bubut ya. Mesin bubut itu adalah suatu mesin perkakas ya, Pak. Berkakas. Benar. Yang dimana mesin itu dapat membuat komponen-komponen yang ada di motor, mobil maupun alat berat. Oke, stop dulu. Komponen-komponen yang ada di motor, alat berat. Oke, lanjut. Terus kalau kita mau buat di situ, dan di situ bendanya harus silinder. Bisa kotak, cuman harus dibuat silinder lagi. Jadi bahan basic dasarnya silinder. Bahannya dari apa? Dari apa bahannya untuk dibentuk itu? Besi. Jadi Kebanyakan besi kuningan. Jadi mesin bubut adalah mesin perkakas yang bisa mengubah bentuk besi, tapi awal bentuknya silinder. Benar. Oke. Apalagi, Pak? Sadis atau ada apa lagi? Jadi logikanya bahan bakunya besi berarti semuanya. Iya, besi. Oke, besi. Oke. Karena komponen di motor rata-rata besi kan, untuk bagian mesin. Yang di luar mesin loh ya, Pak.
Kalau plastik itu kan dari pabrik. Nah kalau yang kayak mesin-mesinnya itu komponennya kayak baut apapun itu, dalamnya mesin itu juga dibuatnya di MP Pak. Jadi kalau begitu saya mulai paham nih. Maksudnya MP itu berarti pembuat ya. Iya benar, toolmaker. Toolmaker berarti pembuat ya. Kalau jurusan TKR kan dia lebih cenderung ke bongkar pasang dan memperbaiki. Tapi bendanya itu di kondisi sudah ada dibuat tuh di jurusan di teknik proses pemesinan. Benar. Oke, mulai dapat gambaran. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin sama saya tuh soal mesin bubut? Nggak ada. Oke, sekarang lanjut lagi mesin fresh. Mesin fresh ya. Nah untuk mesin fresh itu kebalikannya, yaitu benda yang kotak Pak. Bisa bulat, tapi lebih banyak itu dipakai yang kotak, benda kotak. Ya. Berarti mesin bubut benda yang dibuntuk harus silinder. Awalnya silinder ya. Awalnya silinder. Kalau benda yang fresh kotak. Nah di situ bisa juga buat silinder, cuman Harus tidak sepenuhnya silinder gitu loh. Misalkan seperti segi 6, segi 5, segi 4, segi 3 itu bisa di fresh. Jadi sebenarnya teknik proses pemesinan ini sama aja dengan pandai besi ya sebenarnya. Kalau pandai besi kan buat besi terus jadi pedang. Nah kalau ini sudah besi. Itu ada Pak materinya di MP. Itu masuk ke apa itu namanya? DPT. Ya DPT. Itu pengecoran logam. Oke. Mantap, ini berarti jurusnya berarti pandai besi tapi dibantu alat. Iya. Sadis. Jadi kalau ngerapikannya istilahnya di mesin lah. Ya. Jadi itu kotornya dibentuk dulu. Misalkan ada yang tajam-tajam, nanti dirapikannya di mesin. Nanti mungkin kalau di podcast ini kita tayangin kali ya gambarnya. Pas dia ngomong saya tanya mesin bubut, saya tampilin mesin bubut yang Pangeran gitu. Atau nggak saya videoin keadaan mesin bubut. Jadi teman-teman paham gitu. Oke. Mesin las sudah tadi, mesin bubut sudah, mesin fresh. Sekarang CNC. Oke, mesin CNC ya. Mesin CNC itu terbagi banyak sih Pak mereknya ya Pak. Yang saya dapat pelajaran di SMK ya. Itu baru saya pelajarin yang 2 apsis dan 3 apsis. Apsis ini berarti sumbu. Benar. Ya kan ya? Koordinat sumbu ya. Oke. Nah, kalau yang 2 apsis itu biasanya untuk CNC mesin bubut. Dan itu digerakkannya melalui program komputer. Jadi jurusan ini luas sebenarnya, Pak. Oh. Sangat-sangat luas. Kalau anak itu kembali lagi sih Pak ke anaknya, Pak. Oke, saya lebih senang di mana? Berarti kalau bubut fresh aja itu kita mengkondisikan besinya manual. Benar. Kita ya. Tapi kalau CNC pakai program komputer. Betul. Nah, berarti kalau manual berarti ketergantungan ke orangnya besar. Tapi kalau CNC ketergantungan input perintahnya. Ya, benar. Oke. Karena lebih kuat perhitungannya di situ. Ya, oke. Karena kalau misalkan kita salah program satu aja, misalkan di daerah nomor blok sekian salah perintah, itu bisa salah semua. Iya. Oke, sip. Malah nggak berbentuk benda itu. Berarti nanti kita kasih gambaran alatnya seperti apa. Ya. Berarti kalau mengerjakan itu kira-kira mengerjakan bentuk yang diinginkan kira-kira berapa jam minimal anak-anak MP itu berdiri? Untuk yang pemula banget ya Pak. Iya, asik pemula. Kemarin itu pas Siap, saya suku. Masya Allah. Kemarin itu pas saya UKK itu tidak cukup Pak waktunya. 4 jam itu tidak cukup. Nah, seperti guru-guru bilang dan termasuk saya sih memahami itu 8 jam lah Pak. 8 jam. Oke. Full berdiri 6 sampai 8 jam. Itu yang pemula banget. Oke, sekarang saya tanya ke Seto. Seto sudah pernah berdiri di situ? Belum pernah. Sama sekali belum pernah ini selama pandemi ini. Masya Allah. Berarti makanya kenapa Seno kebetulan. Terus kalau di tempat PI-nya sekarang Seto dapatnya las. Oh, las. Berarti sudah jago las dong ini. Ya, bisa dibilang gitu lah. Sebentar. Kalau las itu